I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu topik yang sangat penting dalam bidang ekonomi, yaitu perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan kalian mampu yang pertama, menjelaskan konsep dasar perdagangan internasional. Kedua, mengidentifikasi dan memahami fungsi-fungsi perdagangan internasional. Ketiga, menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis perdagangan internasional. Keempat, memahami kebijakan impor dan kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional. Yang kelima, menyampaikan contoh nyata perdagangan internasional yang terjadi di Indonesia. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara individu atau perusahaan dari negara yang berbeda. Ini bisa berupa ekspor dan impor barang maupun jasa. Adapun fungsi perdagangan internasional antara lain yang pertama, memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Negara-negara dapat saling mengisi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Kedua, memperoleh barang atau jasa yang lebih murah. Dengan perdagangan internasional, negara bisa mencari produk yang lebih murah dari luar negeri. Yang ketiga, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Ekspor akan memperbesar produksi dan meningkatkan pemasukan negara. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Aktivitas perdagangan internasional membuka lebih banyak peluang kerja, baik di bidang produksi maupun distribusi. Selanjutnya, kita mengenal juga jenis-jenis perdagangan internasional seperti yang pertama ekspor, yaitu penjualan barang atau jasa dari dalam negeri ke negara lain. Contoh, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke berbagai negara. Kedua, impor, pembelian barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. Misalnya, Indonesia mengimpor tepung gandum dari Australia. Yang ketiga, barter, pertukaran barang dengan barang lain tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Ini biasanya terjadi ketika kedua negara memiliki kebutuhan spesifik yang bisa dipenuhi oleh negara lain. Yang keempat, konsinyasi, yaitu penjualan barang ke luar negeri dengan sistem titip jual, di mana barang hanya dibayar setelah terjual di negara tujuan. Yang kelima, package deal, perjanjian perdagangan di mana dua negara sepakat melakukan transaksi berbagai jenis produk secara bersamaan sebagai bagian dari satu kesepakatan. Dan yang terakhir, border crossing, yaitu perdagangan yang dilakukan di perbatasan antara dua negara, umumnya oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, setiap jenis perdagangan ini memiliki karakteristik tersendiri dalam proses jual beli antar negara. Selanjutnya kita masuk ke dalam kebijakan perdagangan internasional, yaitu ada kebijakan impor dan kebijakan ekspor yang harus diperhatikan. Kebijakan impor itu terdiri dari yang pertama, kuota, yaitu pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor atau diekspor dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang berlebihan. Kedua, tarif. Pajak yang dikenakan pada barang impor ini membuat barang impor lebih mahal, sehingga produk lokal lebih kompetitif di pasar. Yang ketiga, subsidi, yaitu bantuan finansial dari pemerintah kepada produsen lokal agar dapat menjual produknya dengan harga lebih rendah di pasar internasional, sehingga daya saing meningkat. Dan yang terakhir, larangan impor, kebijakan yang melarang masuknya barang tertentu dari luar negeri, biasanya untuk melindungi industri atau kesehatan masyarakat. Untuk kebijakan ekspor antara lain, yang pertama premi, insentif atau bonus yang diberikan oleh pemerintah kepada eksportir untuk mendorong ekspor, sehingga mereka bisa lebih kompetitif di pasar internasional. Yang kedua, diskriminasi harga. Ini merupakan kebijakan di mana perusahaan menjual produk dengan harga yang berbeda di negara yang berbeda, tergantung pada kondisi pasar di masing-masing negara. Yang ketiga itu ada larangan ekspor, yaitu pembatasan atau pelarangan pengiriman barang tertentu ke luar negeri untuk memastikan pasokan yang cukup di dalam negeri. Dan yang terakhir ada dumping. Ini merupakan kebijakan di mana suatu negara menjual produk di pasar internasional dengan harga lebih rendah daripada di pasar domestik,
seringkali dengan tujuan menguasai pasar luar negeri dan menghilangkan pesaing. Nah, tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk melindungi ekonomi negara, menjaga kestabilan harga, dan mendorong pertumbuhan industri lokal. Sebagai contoh nyata, dapat kita contohkan yaitu yang pertama, Indonesia impor kedelai dari tepung gandum. Indonesia mengimpor kedelai dan tepung gandum karena produksi lokal tidak cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia membeli dari negara lain seperti Australia. Selanjutnya, ekspor kelapa sawit. Indonesia memiliki surplus kelapa sawit yang melebihi kebutuhan domestik. Negara ini mengekspornya ke luar negeri sehingga menghasilkan devisa dan mendukung perekonomian. Dan yang terakhir itu, Indonesia mengimpor biji kedelai karena produksi dalam negeri kurang. Ini menunjukkan bahwa produksi kedelai di Indonesia tidak mencukupi kebutuhan nasional. Untuk memenuhi kekurangan ini, Indonesia membeli atau mengimpor biji kedelai dari negara lain yang memiliki pasokan lebih banyak. Ini adalah bagian dari perdagangan internasional yang membantu negara mendapatkan barang yang tidak bisa diproduksi cukup di dalam negeri. Demikianlah penjelasan kita hari ini. Semoga materi ini dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.